Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Pada tanggal 24 Maret tahun 1792, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono I, meninggal dunia dan membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey dalam The Origins of the Java War pada tahun 1976 mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta, lalu raja diberikan kepada Hamengkubuwono III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Dan nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usianya sesuai dengan tradisi Keraton Yogyakarta. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Suraja atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota. Namun, keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus. Lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja, Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisurinya. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot atau yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah awal mula perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Sagimun dalam buku Pahlawan Dipanegara Berjuang tahun 1957 menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan Belanda. Alasan yang pertama adalah Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan yang kedua adalah akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan yang ketiga adalah rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Kronologi dan tokoh Perang Jawa. Anthony Hendrik Smithard, residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Namun rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Perang Jawa tak dapat dihindari
Dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataannya. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan Bantul yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro, antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah, mulai dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri, yang digalang oleh para tokoh Minangkabau, termasuk Tuanku Imam Bonjol, untuk diperbantukan di Perang Jawa. Akhir dan dampak Perang Jawa. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini adalah taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro membuat Perang Jawa berhenti. Perang tersebut telah berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Dikutip dari Sulawesi Island Crossroads of Indonesia tahun 1990, karya Toby Alice Volkman, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar, hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Secara keseluruhan, dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, diantaranya adalah 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat melelahkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.